Pemirsa, kami sudah hadirkan sejumlah berita utama selama pekan ini. Tapi masih banyak peristiwa dan momen penting di pekan ini yang bisa kita review kembali dan sayang untuk dilewatkan. Berbagai momen penting ini sudah kami rangkum dengan apik dalam Weekly Review Metro This Week. Apa saja peristiwa tersebut? Kita simak bersama. Kasus kecelakaan maut di Tol Jagorawi yang melibatkan AQJ dan menelan 7 korban jiwa terus didalami oleh pihak kepolisian. Ibunda AQJ Maya Estianti telah menjalani pemeriksaan di Subdirektorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya pada awal pekan ini. Pada kesempatan ini, Maya menyampaikan permohonan maaf kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Sementara Selasa pekan ini, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya tengah melengkapi pemberkasan kasus kecelakaan maut yang melibatkan AQJ dengan meminta keterangan Kirman, supir pribadi AQJ, yang sehari-hari mengantarkan AQJ untuk berbagai keperluan. Kirman yang diperiksa selama 2,5 jam mengaku mendapat 18 pertanyaan dari penyidik seputar aktivitasnya sebagai supir pribadi AQJ. Namun Kirman mengaku ketika AQJ mengendarai mobil Mitsubishi Lancer-nya yang kemudian mengalami kecelakaan, dirinya tengah libur. Sejak awal pekan ini kondisi AQJ semakin membaik. Meski demikian AQJ belum mengetahui bahwa kecelakaan yang dialaminya di Tol Jagorawi merenggut 7 korban jiwa. Pihak keluarga sengaja belum memberitahu karena khawatir AQJ akan syok dan akan mempengaruhi kondisinya. Dulu nggak tahu. Sampai saat ini belum tahu, maka dari itu saya juga pesan kepada semua korban jangan bercerita tentang hal-hal ya seolah-olah mereka ini bukan dari korban ya, supaya dulu jangan stres dulu. Karena dia sudah mulai curiga. Ya Pak De, sempat ada pertanyaan sendiri nggak sih dari itu bahwa Dulu sempat bertanya. Orang berbeda. Dulu sempat bertanya tapi kita tidak jawab. Novi Amelia terdakwa perkara pidana kelalaian mengemudi tidak terima dengan tuntutan 7 bulan penjara yang diajukan jaksa penuntut umum pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang digelar Selasa siang pekan ini. Tuntutan itu lebih ringan dari dakwaan sebelumnya, yaitu 2 tahun penjara. Novi dijerat pasal berlapis yaitu pasal 312 dan pasal 310 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 terkait kelalaian berkendara yang mengakibatkan kecelakaan sehingga korban mengalami luka-luka. Novi Amelia ditetapkan sebagai terdakwa karena menabrak 7 orang pengguna jalan hingga mengalami luka-luka di daerah Taman Sari, Jakarta Barat pada 11 Oktober 2012 silam. Saat itu Novi dalam pengaruh alkohol dan obat terlarang. Intinya dari semua korban tidak ada yang menuntut dan kita sudah berdamai. Total berapa sih yang Mbak keluarkan untuk mereka? Ada kemungkinan ya sudah cukup untuk dengan perbuatan saya ke mereka. Aibtu dengan rekening miliaran Laborasitorus akhirnya buka suara perihal perlakuan tidak adil yang dialaminya di dalam tahanan. Menurut Labora, tekanan terhadap dirinya bertambah setelah dia melaporkan adanya aliran dana ke rekening para petinggi Polda Papua ke KPK beberapa waktu lalu. Setelah 4 bulan ditahan di Polda Papua, tersangka kasus dugaan pidana pembalakan liar dan penyeludupan BBM Laborasitorus resmi dipindahkan ke Polres Sorong. Berkas perkara mantan anggota Polres Sorong itu pun telah lengkap dan siap disidangkan. Dalam wawancara eksklusif dengan Metro TV, Laborasitorus mengaku dirinya berada dalam tekanan. Tanggal 19 sebenarnya sudah habis sebenarnya masa penahanan. Tetapi tanggal 16 saya sudah di P21 kan. Namun P21 saya tidak mengerti aturan apa yang dipakai oleh penyidik Polda. Penyerahan saya pun kepada kejaksaan belum, dengan barang-barang bukti yang disita dari saya pun tidak ada penjelasan sampai sekarang. Namun harta saya yang ada di Surabaya sudah dilelang sama penyidik Polda, tidak tahu aturan apa yang dipakai. Tekanan tersebut disinyalir terkait dengan laporan pihak Labora ke KPK soal adanya aliran dana sebesar 7 miliar rupiah ke sejumlah petinggi di Polda Papua yang diketahui berjumlah 33 orang. Terkait laporan tersebut, IPW mengaku akan membawa sejumlah bukti yang sudah diperoleh. Langkah ini dilakukan karena IPW menilai polisi hanya memfokuskan penyelidikan rekening gendut terhadap Labora tanpa melihat barang bukti rekening yang ada. Jadi ternyata kita menemukan data-data seperti ini ya, sedikitnya ada 33 pejabat di kepolisian yang menerima aliran dana dari Sitorus mulai dari 10 juta sampai 250 juta per bulan. Bahkan kita
yang lebih mengagetkan kita mendapatkan bukti-bukti transfer ini lewat ATM yang dilakukan oleh Labora Sitorus ke beberapa pejabat di kepolisian. Nah, jadi kita sangat menyayangkan kalau dalam hal ini yang dikorbankan cuma Labora. Padahal apa yang dilakukan Labora ini merupakan konspirasi banyak pihak, melibatkan banyak pihak, mulai Kasospol sampai Kapolda, karena di sini disebutkan ada aliran ke Kapolda juga ya. Kapolri Jenderal Timur Pradopo membantah ada setoran rutin untuk perwira tinggi Polri di Papua dari Aibtu Labora Sitorus. Kapolri akan menindak tegas anggotanya yang terbukti menerima setoran dari Aibtu Labora. Oh, tidak ada dong lazim itu. Tapi intinya informasi apapun ditindaklanjuti oleh penyidik, termasuk markas besar dan Polda Papua. Ini kan sedang berproses ya. Tapi sekali lagi informasi termasuk dari yang bersangkutan, kalau memang ada fakta, bukti, ya kita tindak lanjuti. Nama-namanya, wah saya sendiri nggak tahu namanya ya, tapi komitmen ya. Program produksi massal mobil murah ramah lingkungan yang digagas pemerintah menuai kontroversi. Namun, Menteri Perindustrian MS Hidayat enggan berkomentar terkait kontroversi tersebut. Hidayat memastikan produksi mobil murah akan tetap berjalan. Menurutnya, ada sejumlah opsi untuk mengatasi kekhawatiran akan kepadatan lalu lintas akibat produksi mobil murah. Hidayat menjamin produksi mobil yang diklaim ramah lingkungan ini tidak terkonsentrasi di ibu kota Jakarta, namun ada sistem penjatahan di setiap wilayah sehingga diyakini tidak menimbulkan kemacetan. Namanya negara demokrasi, tapi kalau sekali policy ditetapkan saya kira semua mendukung. Bapak akan terus tetap? Saya jamin itu. Hah? Jadi misalnya urusan mobil murah ini akan terus berjalan gitu? Tapi tentu dengan menyimak kritik-kritik Anda, kita akan mengimplementasikannya lebih berhati-hati, gitu aja. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali menegaskan bahwa peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2013 tentang regulasi mobil murah dan ramah lingkungan atau LCGC tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat adalah transportasi yang nyaman, aman, dan murah yang disediakan pemerintah. Dengan demikian, persoalan polusi udara maupun kemacetan lalu lintas dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Yang menolak siapa? Siapa yang tanya? Saya setuju atau nggak setuju? Oh, sudah kebijakan pemerintah pusat sudah kita terima. Hanya ya kita harus cari jurus agar itu tidak menambah kemacetan Jakarta. Dengan apa ya? Sebentar lagi nanti genap ganjil, sebentar lagi electronic road pricing-nya keluar. Ini mau kita kebut, tapi nunggu bus baru datang. Teman dekat terpidana mati Freddy Budiman, Fani, ditangkap anggota Direktorat 4 Bareskrim Mabes Polri di Hotel Mercure Gajah Mada Senin malam. Fani resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Direktorat Narkoba Bareskrim Polri Cawang, Jakarta Timur. Saat penangkapan, Fani sedang sendirian di salah satu kamar hotel. Dan dari lokasi, polisi menyita sabu seberat 0,85 gram serta alat penghisap. Meski demikian, dirinya mengaku hanya menjadi korban jebakan pihak tertentu. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meletus pada hari Minggu 15 September dini hari. Sebelumnya hingga Rabu pekan ini, Gunung Sinabung di Karo masih terus mengeluarkan abu vulkanik yang menyembur hingga ketinggian 1.500 meter. Warga yang tinggal di kaki gunung juga diminta menjauh hingga radius 3 km dari gunung. Pemirsa, tetap perbarui wawasan dunia Anda dengan berita-berita terbaik khas Metro This Week sepanjang pekan ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Putri Ayu Ningtyas mohon pamit. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan di hari dan jam yang sama. Selamat malam.